terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bacaan diambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai yang ke-30. Tapi seperti biasa kita baca artikelnya terlebih dahulu. Awalnya Raja Saul sangat terkesan dengan Daud setelah ia mengalahkan Goliat, pahlawan orang Filistin. Ia pun menunjuk Daud menjadi kepala prajurit dan menugaskannya memerangi musuh-musuh Israel dan selalu menang. Ketika rakyat mulai menyanjung Daud melebihi Saul, sang raja merasa tahtanya terancam, ayat 7-8. Sejak saat itu Saul selalu mendengki Daud. Artinya ia selalu memandang Daud dengan mata yang cemburu dan hati yang iri. Hatinya dirasuki kejahatan sehingga ia berusaha membunuh Daud berkali-kali. Karena upaya itu gagal, Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000. Agar ia menjadi yang terdepan dalam segala gerakan tentara, agar dia terbunuh di medan perang. Tetapi penyertaan Tuhan membuat Daud selalu berhasil. Saul memelihara sifat dengki ini seumur hidupnya. Hal itu merorong jiwanya, membuatnya jatuh ke dalam berbagai dosa sehingga ia semakin terpuruk. Sekalipun ia tahu bahwa Allah telah mengurapi Daud menggantikannya menjadi raja Israel, dia makin berusaha mempertahankan kekuasaannya dan dia makin menderita. Benar kata Amsal 14 ayat 30 bahwa iri hati itu membusukkan tulang. Sifat dengki muncul ketika kita tidak rela menerima kenyataan, serta karena tidak mensyukuri apa yang kita punya. Kita merasa terancam karena keberadaan orang lain, lalu kita merancang berbagai macam kejahatan. Tanpa sadar kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Kiranya kita menjauhi sifat ini. Jika sudah terlanjur dengki, segeralah berhenti. Sifat dengki menyeret kita ke dalam kehancuran. Sikap ikhlas menuntun kita memahami kehendak Tuhan. Nah, kita baca terlebih dahulu ya. Di Perjanjian Lama. Kitab yang kita tunggu terlebih dahulu. Kitab 1 Samuel. 1 Samuel. Kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 30. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti diri jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, Saul selalu menengki Daud. Esok harinya roh jahat yang daripada Tuhan berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud bermain kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan seluruh orang Yehuda mengasihi Daud,
karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul pada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku? Kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku jadi menantu raja. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud dan hal itu diberitahukan kepada Saul. Maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lalu Saul memerintahkan pada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu pada Daud. Tetapi Daud menjawab, perkara riankah dalam pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku ini seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya demikianlah jawaban yang diberikan oleh Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain daripada 100 kulit katan orang Filistin. Sebagai pembalasan pada musuh raja, Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja dan waktunya belum genap. Tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya menewaskan diri dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan kepada mereka lah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul, dan taulah dia bahwa Tuhan menyertai Daud, dan seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul pada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Saudara, hari ini kita mau membahas tentang Daud dan Yonatan gitu ya. Karena tadi kita lihat jiwa mereka berpadu. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan gitu ya. Apakah benar Daud dan Yonatan itu adalah gay? Karena bukti-buktinya nih, fakta-faktanya yang kita baca sekilas ini agak menakutkan gitu ya. Bukan ayat ini ya. Poin pertama tuh, cinta Yonatan lebih ajaib daripada cinta perempuan. Nah, statement ini, cinta Yonatan lebih ajaib daripada cinta perempuan, dapat kita lihat di 2 Samuel 1 ayat 26. Dikatakan begini, merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Saudara perhatikan kata cinta itu diambil dari bahasa kata Ibrani ahava. Ahava itu tidak selalu berarti mengasihi secara seksual. Ya toh, itu pertama. Yang kedua adalah cinta kepada perempuan. Nah, siapa perempuan yang dimaksud di sini? Perempuan yang dimaksud di sini bisa dua macam. Satu bisa merujuk pada kasih ibu. Jadi maksudnya gini, kasihnya Yonatan ini kepada Daud itu jauh melebihi kasih seorang ibu pada anak. Jadi perbandingannya itu dikontraskan seperti itu. Kalau kasih seorang ibu terhadap anak itu sudah luar biasa sekali, maka kasihnya Yonatan terhadap Daud itu lebih daripada kasih seorang ibu terhadap anaknya. Jadi perbandingannya itu membuat kita merasa wow gitu ya. Oke. Tapi kata perempuan itu bisa memungkinkan sekali merujuk pada Mikal
yaitu anak Saul yang menjadi istri Daud. Kenapa kok demikian? Karena perempuan ini, dalam hal ini adalah Mikal, itu tidak menghormati daripada Daud. Contoh ya, 2 Samuel 6 ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, ngintip. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, sebab itu dia memandang rendah Daud dalam hatinya. Mungkin pikirnya raja kok ngisi-ngisi ini gini ya. Gak pantas lah raja itu nari-nari seperti itu. Gitu ya. Nah, kembali ke yang tadi 2 Samuel 1 ayat 26. Jadi cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Kalau alternatif kedua ini diterima, maka ini menggambarkan bahwa sesama anak Saul, Yonatan dan Mikal, cintanya Yonatan tuh jauh lebih besar daripada cintanya Mikal sebagai seorang istri kepada Daud. Ya, kurang lebih itu dua argumentasi yang berhubungan dengan poin pertama. Sedangkan yang poin kedua adalah Yonatan juga mencintai Daud. Oh, ini repot ya. Yonatan mencintai Daud. Nah, ini di mana ya? Nah, ini seperti yang kita lihat tadi di 1 Samuel 18 ayat 3. Dikatakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia, maksudnya Yonatan mengasihi Daud seperti diri Yonatan sendiri. Ya. Nah, hal yang perlu kita ketahui itu gini ya. Apakah kata ahava itu pernah digunakan untuk cinta sesama jenis? Sepanjang itu terjadi di Alkitab, kata ahava itu tidak pernah merujuk pada cinta sesama jenis. Jadi kalau misalkan ini gay, ini agak meragukan. Gitu ya. Nah, konteksnya daripada ayat ini, ayat 1 Samuel 18 ayat 3 itu adalah Daud dan Yonatan itu mengikat perjanjian bukan dalam pengertian dua orang mengikat janji seperti janji nikah atau janji pacaran gitu. Enggak gitu ya toh. Kok bisa tahu kalau enggak? Nah, caranya gini. Yonatan dikatakan menanggalkan jubah yang dipakainya. Terus memberikan kepada Daud. Nah, menanggalkan jubah yang dipakai itu adalah simbol bahwa penyerahan mandat kekuasaan Yonatan kepada Daud. Kenapa kok seperti ini? Karena seharusnya yang jadi putra mahkota kan Yonatan. Tetapi Yonatan tahu bahwa kerajaan Saul tidak everlasting. Karena dia tahu kerajaan Saul tidak everlasting, dia juga tahu penggantinya tidak mungkin keturunan daripada Saul. Kerajaan itu akan diberikan kepada orang yang diurapi, dalam hal ini adalah Daud. Itulah sebabnya Yonatan menanggalkan jubahnya yang dipakainya sebagai simbol kekuasaan akan diberikan dari generasinya Saul itu kepada Daud. Jadi di sini tidak ada ceritanya sama sekali seksualitas dan lain sebagainya ya. Jadi perjanjian itu seperti itu. Nah, penggunaan kata ahava ini kita juga menjumpai di ayat-ayat lain. Seperti di 1 Samuel 18 ayat 16. Di konteks yang kita baca tadi. Dikatakan gini, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihani. 1 Samuel 16 ayat 21. Jadi 2 pasal sebelum ini. Nah, pertanyaannya gini. Ini kata yang sama ahava juga dipakai. Lah karena seperti ahava ini dipakai, masuk Saul juga G sama Daud. 1 ya, 2. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda itu mengasihi Daud karena ia memimpin gerakan mereka di 1 Samuel 18 ayat 16. Nah ini orang Yehuda juga mengasihi Daud. Katanya juga ahava juga. Lah masakan itu dimengertikan bahwa orang Yehuda memiliki birahi seksual terhadap Daud? Pasti kan juga tidak. Ayat yang ketiga. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian. Sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Ini ahava juga. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Saudara, penggunaan ahava setidaknya 3 kali diulang-ulang di 1 Samuel 18 dan 16. Dan tidak ada satupun yang merujuk kepada kasih atau cinta seorang gay. Gitu ya.
Sekarang kita bahas ke poin yang ketiga. Yonatan membuka pakaian di depan Daud. Orang baca ini pikirnya, wah ini mau buka-bukaan atau gimana nih? Ini sangat gampang sekali ya. Karena membuka pakaian ini kita belajar lagi ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Itu dijelaskan gini. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak 12 pasang lembu dan sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Jadi Elia lempar jubah atau memberikan jubahnya itu kepada Elisa. Nah, sebagaimana yang kita dengar tadi penjelasan di atas, melempar jubah atau memberikan jubah itu adalah simbol pemberian kekuasaan. Dan ingat, ini yang diberikan jubah bukan baju dalam. Ya. Jadi ketika seorang itu melempar jubahnya atau memberikan jubahnya, yang namanya jubah itu selalu ada pakaian dalamnya. Jadi tidak mungkin ketika Yonatan tadi sama Daud itu, Yonatan ini telanjang, tidak mungkin. Ayat 21, lalu berbaliklah ia daripada Elia, mengambil pasangan lembu itu, sembelih, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ya, luar biasa ya, bajak lembu itu sebagai kayu api. Artinya no turning back. Artinya sesuatu yang dulu jadi pekerjaan daripada Elisa, sekarang tidak lagi dan itu disimbolkan dengan dibakar. Dia memberikan daging itu pada orang-orangnya. Nah ini, kemudian makanlah mereka. Setelah itu bersiaplah ia mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Kita sama tahu bahwa Elisa itu akan menjadi pelayanan atau pengganti daripada Elia. Jadi melemparkan jubah itu adalah transfer tongkat estafet kepemimpinan. Kurang lebih seperti itu. Nah, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya di 1 Samuel 18 ayat 4. Terus dikatakan ini, dan memberikan kepada Daud baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan aktivitas seksual. Ini adalah kaitannya dengan pemberian kekuasaan. Sehingga realisasi dari 1 Samuel 18 ayat 4 itu dikatakan di ayat 5 itu gini. Konsekuensi logisnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia sebagai kepala para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Kita bahas sekarang poin yang keempat. Ini seru ya. Mereka berdua berciuman. Wah ini apa mana ini? Ini memang benar gitu gimana ya? Saudara, kita lihat ya. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit. Ia sujud mukanya sampai ke tanah, sembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman. Maksudnya tindakan ini apa sih? Apakah hal ini sangat lazim seorang itu bercium-ciuman sesama jenis? Saudara, mari kita lihat di 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata. Jadi Samuel ternyata juga mencium Saul yang sesama laki-laki. Pertanyaannya, apakah ciuman ini berarti seksual? Konteksnya adalah pengurapan menjadi raja, bukan hubungan seksualitas antara gay. Jadi kata cium di sini tidak bisa dikaitkan dengan aktivitas seksual. Hal yang berikutnya ayat yang kedua adalah Keluaran 18 ayat 7. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, Yitro ya. Sujudlah ia kepadanya, kepada Yitro dan menciumnya. Mertuanya ini laki-laki ya, Yitro. Dan menciumnya. Apakah Musa juga bisa ditafsirkan gay terhadap Yitro? Tidak, bukan. Tidak ada catatan dalam Alkitab manapun yang menunjukkan Musa berhubungan intim dengan Yitro. Tidak ada. Ayat yang ketiga. Yusuf mencium semua saudaranya ini laki-laki ini. Dengan mesra. Ada kata keterangan ya, dengan mesra. Ia nangis sambil memeluk mereka, setelah itu barulah saudara-saudara bercakap-cakap dengan dia. Apakah Yusuf juga termasuk gay dengan saudara-saudaranya yang semuanya laki-laki? Tidak, bukan. Itu Kejadian 45 ayat 15. Jadi
Menafsirkan suatu teks tidak bisa lepas dari konteksnya. Jadi kalau kita menafsirkan lepas dari konteksnya atau berusaha memahami konteks Alkitab dengan budaya sekarang, maka yang terjadi adalah penyesatan. Jadi hal yang paling baik dilakukan adalah memahami teks Alkitab dengan memperhatikan konteks dan budaya dan sejarah pada waktu zaman itu. Poin yang kelima adalah hati mereka berpadu. Nah ini ayat 1 ya, 1 Samuel 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Ini kayak orang kawin ya. Berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Terus Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ini luar biasa nih ya. Luar biasa nih. Nah, perkataan ini ya, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Ini seolah-olah kan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Gitu ya. Nah, ini menarik sekali untuk kita bandingkan dalam Kejadian 44 ayat 30. Yang dikatakan gini, maka sekarang apabila aku datang kepadamu sebagai hambamu ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Ini ceritanya Yakub yang tidak bisa melepas daripada Binyamin. Ceritanya seperti itu ya, Kejadian 44 ayat 30 ini. Nah ini yang di garis yang berwarna merah, itu mengatakan suatu makna yang sama, yaitu ayah ini tidak dapat hidup tanpa Binyamin. Tanpa anak bungsunya yang paling dikasihi. Sama, jadi ada suatu keterikatan. Terus kemudian berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Nah kalau kita lihat bahasa Ibraninya, ini menarik sekali ya. Kalau yang jiwa berpadu dengan jiwa, berpadu itu ya. Wenepes nixera banepes. Sedangkan yang hidupnya terikat, yang tidak bisa dilepaskan, itu juga sama bentuknya ya. Wanepes, ada perbedaan sedikit, kesura banepes. Jadi dua ayat ini bisa dikatakan identik. Dan kalau misalkan itu identik, masakan kita menafsirkan bahwa Yakub memiliki hubungan seksual dengan Binyamin anaknya? Ya tidak mungkin kan? Tidak ada catatan yang seperti itu. Sehingga kalau itu tidak dimaksudkan berpadunya jiwa atau keterikatan yang sangat dalam, itu tidak dimaksudkan untuk hubungan seksual, maka berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud ini tidak boleh diartikan sama seperti orang kalau zaman sekarang berpadulah jiwa A dan B, katakanlah A itu laki-laki, B itu perempuan dalam janji nikah, itu tidak bisa seperti itu. Oke, hari ini kita kurang lebih sudah menyelidiki konteks seperti itu. Kita tidak bisa membedah 1 Samuel 18 semuanya, tetapi paling tidak ada sebagian kecil dari 1 Samuel 18 yang kita bedah, yang menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah Daud dan Yonatan itu adalah gay atau tidak. Semoga renungan pada hari ini memberkati kita semua dan Tuhan memberkati.